dengar satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk diteruskan kepada jemaat Tuhan yang tercatat di dalam Mazmur 1 ayat pertama sampai dengan 6. Sama-sama saya ajak kepada jemaat Tuhan untuk membuka Mazmur pertama ayat pertama sampai dengan ke-6. Semua sudah dapat? Oke, saya sambil menunggu agak cepat sedikit agar supaya kita semua siap diberkati Tuhan. Siap diberkati Tuhan? Siap diberkati Tuhan? Haleluya. Siapkan HP semua simpan. Ya, di sini kita hanya buka Alkitab, tidak pakai HP ya. Jadi saya ajak semua kepada Bapak Ibu supaya mari kita sama-sama membuka dari Mazmur pertama ayat pertama sampai dengan ke-6. Sudah ya? Sudah siap ya? Oke. Haleluya, haleluya. Saya membaca ayat pertama, Bapak Ibu ayatnya yang kedua, ketiga saya, terus sampai ayatnya yang ke-6. Semua sudah dapat. Tidak pakai HP, semua pakai Alkitab. Haleluya. Puji Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh jemaat, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan yang keras, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jemaat, bukankah demikian orang fasik? Mereka seperti sekam yang ditiup angin. 5. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam pengkumpulan orang-orang benar. Sama-sama 1, 2, 3 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu luar biasa. Dia menyelidiki sampai ke lubuk hati yang terdalam. Dan dia tahu mana yang benar, mana yang fasik. Mana benar, mana yang salah. Dia tahu. Dan pagi hari ini juga dia tahu jemaat datang. Yang datang dengan sungguh-sungguh, dengan tidak. Dengan datang dengan rutinitas, dengan tidak. Dia tahu. Dan juga dia tahu jemaat-jemaat Tuhan yang ada di sini. Jemaat yang sudah bertumbuh 30, 60, 100 kali. Dengan jemaat yang sama sekali tidak bertumbuh. Dia tahu. Dan juga jemaat-jemaat Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus tahu bahwa kita saat ini sedang duduk diam mendengar firman. Atau sedang ngelamun di tempat yang pikiran yang lain. Dia tahu semua. Jadi kita ini dengan Tuhan Yesus tidak bisa kita bohong. Maka itu Tuhan bilang lebih baik ya dikatakan ya, tidak dikatakan tidak. Daripada kita bohong, ketahuan dan lain-lain, untuk apa? Maka itu Tuhan mintakan kepada kita. Jadi anak-anak Tuhan, apalagi di hari-hari yang dekat ini. Kita berusaha dengan sungguh-sungguh kita cari dia. Karena dia yang mempunyai langit dan bumi serta seisinya. Dia sanggup merubah di dalam kehidupan kita. Maka itu Tuhan katakan, hai orang-orang tua, hai bapak-bapak, jangan kamu halang-halangi anak-anak untuk datang kepadaku, sebab aku mau memberkati mereka. Berapa banyak di dalam hari-hari ini orang menghalang-halangi anak-anaknya untuk datang kepada Tuhan. Orang menghalang-halangi pekerja-pekerjanya, pegawai-pegawainya untuk datang kepada Tuhan. Dia menghalangi suami, menghalangi istri, menghalangi anak-anak untuk datang kepada Tuhan. Sebab orang itu kalau datang kepada Tuhan, iblis itu tidak senang. Apalagi kalau orang itu datang dengan sungguh-sungguh. Kita melihat ini, ada satu
video sedikit saya putar. Bagaimana orang yang di luar daripada Tuhan, orang dunia, atau mungkin juga dia di dalam Tuhan, dia ikut Tuhan, tapi dia sudah mundur daripada Tuhan. Bagaimana kehidupannya? Atau mungkin dia masih tetap di gereja, dia datang beribadah, tapi dia tidak mendengar firman Tuhan, di gereja dia hanya tidur. Bagaimana kehidupannya? Kita melihat sedikit. Coba, tolong dimatikan lampu semua, ini ada video. Saya dapat, barusan saya tidak kirim kepada jemaat, tapi saya kepingin saya putarkan ke sini. Gadis 19 tahun bunuh di Bandung. Sangat menyedihkan, memprihatinkan. Supaya kita tahu, ada gadis umur 19 tahun, ini pasti orang Kristen. Kalau bukan orang Kristen, untuk seberang tidak mungkin, dia pasti pakai kerudung. Tetapi ini pasti orang Kristen. Tapi dia Kristen sungguh atau Kristen tidak? Kristen yang sudah dirubah hatinya atau tidak? Ya, coba. Agak sangat menyedihkan, memprihatinkan, dan membuat kita merasa geram. Bagaimana mungkin seorang anak yang usianya 19 tahun bisa tersenyum di depan kamera setelah membunuh ibunya sendiri dengan tusukan pisau di wajah dan leher ibunda yang melahirkannya. Inilah generasi ketika orang hanya diajarkan kecerdasan intelektual semata, tanpa kecerdasan emosional, tanpa kecerdasan spiritualitas. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk merasa, what do I feel? Orang menyebutnya EQ atau emotional quotient. Dan itu tidak pernah diajarkan di bangku sekolah, apakah SD, SMP, SMA, atau bahkan sampai universitas. Apalagi kecerdasan spiritualitas. Kecerdasan spiritualitas atau SQ atau spiritual quotient atau spiritual intelligence, itulah kemampuan untuk mendengar hati nurani dan faham siapa jati diri dan suara hati fitrah yang terdalam atau who am I. Kita terbiasa mengabaikan emosi, terbiasa mengabaikan hati nurani, sambil berkata bahwa emosi dan hati tidak berpikir, tapi ini yang berpikir. Dan inilah yang terjadi. Seorang anak membunuh ibunya, 151 kali tusukan, dan tersenyum di depan kamera. Mudah-mudahan ini pelajaran untuk kita semuanya. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Malaysia dan di seluruh dunia. Bahwa tidak cukup mengajarkan anak-anak kita, generasi kita, hanya IQ atau kecerdasan intelektual atau nilai akademik. Yang itu sudah jelas hanya berperan 10 hingga 20% saja keberhasilan. Tanpa adanya kecerdasan emosional, kemampuan merasa, tanpa adanya kecerdasan spiritual, kemampuan untuk mendengar nurani yang terdalam. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran besar agar kita mengajari anak-anak kita IQ, tapi EQ dan SQ sebagai kecerdasan paripurna yang harus dikombinasikan. Ingat, mengajarkan orang tanpa hati nurani tidak mengajar sama sekali. Orang-orang tua di sini yang ingin anaknya menikam 300 kali di matanya atau di mukanya, kalau ada, larang mereka untuk datang ke rumah Tuhan. Cegat mereka. Kalau ada istri-istri yang kepingin suaminya kawin lagi atau membunuh kita, istrinya membunuh anak-anak, larang suamimu untuk datang cari Tuhan. Tapi pagi hari ini kita jadi anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah percayakan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kasih karunia sudah diberikan dan Yesus sudah ada di dalam hidup kita. Dan biar saat ini kita akan mendengar firman.
Dan firman ini akan membenarkan kita. Firman ini akan merubah kita. Tadi kalau saya ingat umur 19, anak perempuan, dia habis menikam ibunya 151 kali. Masih bisa sempat tertawa. Itu karena pasti hatinya udah dipenuhi dengan duniawi. Itu hatinya penuh dengan kerusakan. Saya sebagai gembala di tempat ini, tidak jemu-jemunya saya sampaikan terus kebenaran. Karena saya tahu kebenaran ini yang bisa merubah kita. Karena firman ini yang bisa merubah kita. Pada satu saat, di dalam Lukas 10 ayat 42, Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid mereka dalam perjalanan. Dan pada waktu di dalam perjalanan, murid-murid itu ajak Tuhan Yesus dan juga Marta dan Maria. Marta memanggil Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya. Pada waktu datang ke rumahnya, Tuhan Yesus berbicara. Dan pada waktu Tuhan Yesus berbicara, kita melihat Maria itu dia duduk, dia dengar. Dia dengar apa yang Tuhan Yesus berbicara. Tapi Marta berkata, Tuhan, Engkau melihat saudaraku Maria ini. Dari tadi dia tidak pernah mau membantu saya. Dia hanya duduk terus mendengar perkataan. Sampai Tuhan Yesus katakan, Marta, Marta, engkau sibuk terus dengan urusan-urusan duniawi. Yang paling benar ini Maria, dia mendengar suaraku. Ada berapa banyak kita anak-anak Tuhan. Pada waktu kita mendengar firman Tuhan, kita sibuk saja yang lain. Sibuk dengan main HP, sibuk dengan telepon-telepon kemana-mana. Tapi untung di dalam gereja kita tidak seperti ini. Sibuk dengan pikiran-pikiran yang lain. Sibuk dengan ngantuk dan lain-lain. Belajarlah seperti Maria. Tuhan bilang yang benar ini Maria. Dia duduk di bawah kakiku. Karena apa dia duduk di bawah kaki? Dia mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini rubah kepada kita. Manusia lama ini menjadi manusia yang baru. Jadi kalau pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita diizinkan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Senantiasa saya berkata itu tanah hati kita yang sedang keras. Dipacul, diluku, agar supaya sudah hancur benihnya ditabur. Tapi bagaimana kalau di dalam beribadah? Di dalam pujian penyembahan kita tidak sungguh-sungguh. Pikiran kita kacau, nyanyi pun tidak mau. Bagaimana tanah hati ini bisa hancur? Bagaimana mau menabur taburan di tanah yang subur? Jadi tumbuhlah di tanah yang keras, yang berbatu-batu. Berapa banyak anak-anak Tuhan berpuluh-puluh tahun di dalam Tuhan, rajin di dalam pelayanan, tetapi hatinya seperti batu. Tapi Tuhan minta kepada kita pagi hari ini, marilah berikan kepada Tuhan hati yang selembut salju. Karena hati yang selembut salju itu yang Tuhan senang. Saat ini tidak musim lagi orang yang berhati seperti batu. Tapi Tuhan butuh orang-orang hati yang selembut salju. Supaya bisa ditabur. Ditabur, tumbuh 30, tumbuh 60, tumbuh 100. Maksudnya tumbuh apa? Ada pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Kalau pagi hari ini kita belajar dengan satu kebenaran firman Tuhan yang dituliskan oleh Raja Daud. Tentang jalan orang benar dan jalan orang fasik. Dan kita melihat, tentu Raja Daud menuliskan ini, dia mempunyai pengalaman. Dan Raja Daud ini adalah orang yang dipilih sama Tuhan. Daripada anak-anak Isai semua 7-8 orang. Semua sudah dipilih, ditolak sama Tuhan. Bukan ini. Tetapi Tuhan tahu ada satu orang
yang sedang mengembalakan kambing domba 2-3 ekor. Dia ada di ujung sana, di sawah sana atau di ladang di mana. Dia orang itu yang aku pilih karena Tuhan melihat hatinya. Hatinya itu bisa dipakai sama Tuhan. Jadi Tuhan bilang, aku bukan melihat luarnya, pawakannya, tubuhnya, tetapi aku melihat hati. Maka itu marilah kita jadi orang. Jangan mempunyai hati yang keras. Kalau orang yang mempunyai hati yang keras, satu saat kalau dia pulang, dia tidak ada tempat di kerajaan surga. Kita melihat kemarin saya ada share kepada Bapak Ibu. Keluarga besar daripada ibu kekasih kita, Ibu Asina Hot. Ya, mereka pergi ke kuburan. Sampai di sana, Bapak Ibu melihat. Dari debu kembali ke tanah. Tetapi roh menghadapi kepada Bapa di surga. Dan pada waktu mereka pergi ke kuburan, kita melihat itu ada kain yang mereka kebas. Ada kain yang mereka kebas. Kira-kira Bapak Ibu tahu apa itu kain yang mereka kebas, apa tujuannya? Ada yang tahu? Dasar Latif bilang kalau ada yang tahu tak kasih uang ini. Uang merah yang ada di sini. Uang ini uang dari pendeta, pasti lebih enak. Ada yang bisa jawab? Tak kasih. Ayo. Mungkin saya tidak bawa, tapi Ibu Gembala pasti ada, saya ambil dari sini. Ada yang bisa jawab? Kenapa? Mereka kebas. Ada yang bisa jawab? Enak. Lumayan. Sebentar selesai bisa pergi beli nasi campur. Nasi campur yang dibuat hari ini istimewa banget. Siapa yang istimewanya? Saudari Ivon. Saudari Ivon itu orangnya pintar masak, tetapi dari dulu dia diam. Dia bilang, Om coba, saya begini. Dan pada waktu coba, luar biasa, saya bilang buat dulu. Dan hari ini, Saudari Ivon yang buat, lumayan. Bisa beli nasi campur. Ya kan? Ada yang bisa jawab? Ada? Cifung bisa jawab, kenapa dikebas-kebas? Ada? Tidak bisa. Cicu bisa jawab? Tidak bisa. Ibu Melani bisa jawab? Tidak bisa. Ya. Karena apa? Karena pada waktu dikebumikan, ya, tanamnya hanya 75 cm. Digali tanahnya hanya 75 cm. Dan sudah 75 cm ditutup dengan apa? Pada waktu itu hujan, lumpur, ditutup dengan lumpur saja. Ditutup dengan lumpur. Dan saya percaya sudah itu, petinya yang dari pemerintah itu semua kan tipis-tipis. Saya percaya. Di dalam 10 hari itu petinya udah rusak. Kalau sudah rusak apa? Set-setnya yang ada semua. Jadi dikebas itu apa yang ada? Lalar yang banyak. Tidak ada gunanya. Tetapi rohnya itu dia naik ke atas. Tapi tubuhnya lalar yang banyak. Saya tidak berani ngomong. Kemarin saya telepon kepada adiknya. Iya Pak, dikebas. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hidup ini. Tapi yang Tuhan mintakan kepada kita. Dia katakan di sini jalan orang benar dan jalan orang fasik. Resiko jalan orang benar dan resiko jalan orang fasik. Kalau jalan orang benar, kemuliaan demi kemuliaan itu dibawa kepada Tuhan. Tapi jalan orang fasik, kebinasaan demi kebinasaan. Saya percaya semua di gereja di tempat ini tidak semua orang benar. Pasti juga ada orang fasik. Maka itu Tuhan berusaha melalui firman ini dijadikan semua jadi benar. Di dalam berjemaat tidak semua itu domba, juga ada kambing. Kalau kita berbicara sekarang tentang Raja Daud, dia sedang mengembalakan 2-3 ekor kambing dan domba. Tapi dia berusaha supaya kambing itu dijadikan domba. Melalui apa? Melalui firman. Seperti gembala memisahkan kambing dan domba. Karena kalau Tuhan datang, ada
kambing itu kebinasaan. Domba itu kemuliaan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini, yang bisa merubah kepada kita itu adalah kebenaran. Yang bisa merubah kepada kita itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat pertama kita melihat. Yohanes 1 ayat pertama. Ya, tolong. Pada mula adalah firman. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Sekali lagi, pada mula adalah firman. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Kenapa tidak bisa keluar? Ya, diperhatikan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, saat ini kita sedang mendengar firman. Firman ini yang bisa merubah kita. Pada waktu Tuhan Yesus sedang berbicara, Marta kan bingung saja. Tuhan, engkau melihat saudara saya ini Maria. Dia hanya duduk di bawah kakimu. Dia tidak seperti Marta, bingung saja. Tapi Tuhan bilang, Marta, Marta, yang benar itu Maria. Dia mendengar suaraku. Dan merubah mereka. Merubah Maria menjadi orang benar. Marta berubah, tidak. Nah, pagi hari ini Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita berusaha ada di dalam jalan orang benar. Bagaimana supaya bisa jalan orang benar? Satu, penjara tidak bisa membenarkan kita. Tahanan polisi tidak bisa membenarkan kita. Cambukan tidak bisa membenarkan kita. Yang bisa membenarkan kita adalah firman. Yang bisa membenarkan kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan kita mendengar, dengan sungguh-sungguh, dengan sendirinya kita berubah. Maka itu Tuhan katakan, jangan kamu halang-halangi anak-anakku datang kepadaku, karena aku mau memberkati mereka. Sekali lagi, jangan kamu halang-halangi anak-anakku untuk datang, karena aku mau memberkati mereka. Memberkati bukan dalam tanda kutip uang, memberkati hati mereka itu dirubah menjadi manusia-manusia yang baru. Nah, saat ini Tuhan ingin kepada kita supaya kita merenungkan. Apakah sekarang kita ini ada di dalam jalan orang benar atau jalan orang fasik? Saya percaya tadi video itu, kalau dia orang benar yang sudah dirubah oleh Tuhan, tidak mungkin dia datang mentolo, dia ambil pisau, dia tikam kepada ibunya. Dengan 151 kali, tidak mungkin. Bagaimana orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup penuh dengan sukacita, hidup penuh dengan kedamaian, hidup penuh dengan pengharapan, hidup penuh dengan keberkatan, mau datang ambil pisau menikam kepada ibunya sendiri yang memelihara dia dari kecil. Ini tentu orang-orang fasik, ini tentu orang-orang dunia yang hatinya sudah tebal, bebal. Sifatnya mentolo, mau membunuh orang tua. Maka itu tugas kita jadi anak-anak Tuhan. Datang di dalam gereja, kita dengar. Karena Tuhan katakan di dalam hari-hari yang terakhir, sudah banyak orang tidak mau mendengar lagi kebenaran firman yang sehat. Nasihat-nasihat, teguran-teguran. Mereka hanya mau mendengar untuk dongeng-dongeng, menyenangkan telinga mereka. Mereka memalingkan kebenaran firman Tuhan. Tapi biar pagi hari ini, saya tetap percaya firman yang disampaikan tidak akan kembali begitu saja. Firman ini akan masuk di dalam pikiran kita, masuk di dalam lubuk hati kita. Supaya merubah cara pikiran kita, merubah paradigma kita, merubah hati kita. Tidak ada satu orang pun yang bisa merubah kita. Hanya satu, Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada pesanan daripada Raja Daud kepada bangsa-bangsa pada waktu itu. Dia mengatakan seperti ini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa,
yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Berbahagialah. Memang pada waktu itu Tuhan Yesus di dalam pelayanan, dia ajak kepada murid-murid di dalam Matius 5. Dia berkhotbah di sana. Dan sampai saat ini tempat itu dinamakan Bukit Berbahagia. Karena khotbahnya dia tentang berbahagia, tentang berbahagia. Tetapi di sini kita melihat apa yang dikatakan Raja Daud. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang-orang fasik. Bersyukur kalau kita jadi anak-anak Tuhan ini. Sudah percaya Tuhan. Tapi kita tidak kumpul dengan orang-orang fasik. Memang kita tahu Tuhan katakan gelap dengan terang itu tidak bisa dipersatukan. Maka itu Tuhan mintakan kepada kita. Jadi anak-anak Tuhan berusaha supaya jangan kumpul orang-orang fasik, jangan kumpul orang-orang dunia. Sebab kalau kita kumpul orang-orang dunia, kita kumpul orang-orang fasik, apa yang keburukan daripada dia itu masuk di dalam kehidupan kita. Tapi orang berkata, Tuhan bilang hendaklah kamu menjadi terang, menerangi kegelapan itu. Tetapi kita sebelum menjadi terang, sebelum kita bisa menerangi, kita minta dulu kepada Tuhan. Berikan kita ini kekuatan dulu. Berikan kita ini power dulu. Agar supaya kita bisa menerangi kegelapan ini. Tapi yang Tuhan minta apalagi di dalam hari-hari seperti ini akhir zaman. Tuhan minta kepada kita agar supaya jangan kita kumpul-kumpul orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Hidup dengan orang fasik. Karena kamu kumpul orang fasik, kefasikannya akan masuk di dalam kehidupan kita. Coba kita melihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-33. Saya akan membaca. Saya baca di dalam ayat 32 dulu. 1 Korintus 15 ayat 32. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apa gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita akan mati. 33, dilihat baik-baik. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali. Sebaiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Jadi Tuhan pesan melalui Rasul Paulus. Surat pertama kepada jemaat-jemaat yang ada di dalam Korintus. Supaya jemaat-jemaat yang ada di dalam Korintus ini mereka dikatakan janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan kumpul dengan orang-orang yang buruk. Siapa itu orang-orang yang buruk? Itu adalah orang-orang fasik. Itu orang fasik, dia mengerti firman. Dia tahu firman. Tetapi firman itu hanya masuk di dalam pikirannya saja. Firman itu tidak ada di dalam hidupnya. Tidak ada di dalam lubuk hatinya. Yang sehingga bisa merubah sikap watak karakter mereka. Jadi kumpul dengan itu, jadi itu. Senantiasa saya mendengar ada orang berkata, kumpul babi jadi babi. Kumpul sapi jadi sapi. Lebih baik kita kumpul domba, kita jadi domba. Maka itu Tuhan pesan, janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk. Jangan kita kumpul-kumpul orang-orang yang buruk. Ya, kita jadi anak-anak Tuhan yang sudah dipercayakan. Bekerja, oke bekerja. Tapi kalau kita ketemu orang dunia, kita harus jaga. Jangan sampai masuk di dalam kehidupannya.
Karena kalau kita masuk di dalam kehidupannya, dia akan menghamilkan kita. Beberapa saat yang lalu saya khotbahkan tentang ragi orang Saduki. Hati-hati dengan ragi orang Saduki. Kalau kita mendapatkan ragi daripada orang Saduki, dia merusakkan adonan yang ada di dalam kehidupan kita. Tuhan pesan kepada kita, jemaat Tuhan. Kita melihat anak-anak sekarang di medsos seperti ini. Dia membunuh orang tuanya 151 kali. Saya percaya ini noni-noni yang cantik. Ini pasti kumpulannya yang tidak benar. Dikatakan, sudah membunuh orang tuanya masih bisa tertawa. Tapi kita melihat cara tertawanya seperti apa? Seperti setan. Sudah membunuh orang tuanya masih bisa tertawa. Itu kalau ada roh setan kegelapan di dalam hidupnya, mana bisa. Karena apa saya percaya? Karena kumpulan. Maka itu Tuhan bilang, pada waktu dia bangkit, pergilah jadikan bangsa ini muridku. Menangkan mereka, selamatkan mereka. Supaya mereka dikeluarkan dari kegelapan. Saudara Ivon Khotbah hari Kamis mengatakan, dia pergi di satu tempat, dia melihat teman-temannya yang ada segala semua sedang main kartu. Dia lihat teman-teman yang lain sedang merokok, dia ngomong, ayo ada datang doa malam. Tertawa mereka. Tapi dia ayo kita datang sama Tuhan. Kita datang sama Tuhan. Ajak kepada mereka datang kepada Tuhan. Dan saya percaya apa yang kita keluarkan di dalam mulut kita ini. Ayo datang kepada Tuhan. Ayo datang beribadah kepada Tuhan. Ayo datang cari kepada Tuhan. Itu sudah melakukan untuk Tuhan. Maka itu saya bilang pemimpin-pemimpin yang ada di sini. Jangan kamu halangi karyawan-karyawan kamu untuk datang kepada Tuhan. Biar mereka mau datang, mencari. Supaya mereka dirubah di dalam kehidupan ini. Tuhan minta kepada kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan pesan kepada kita, jangan kita bergaul dengan orang-orang yang tidak benar. Jangan, kita harus bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Matius 10 ayatnya 40. Matius 10 ayatnya yang ke-40. Matius 10 ayatnya yang ke-40. Ya. Semua sudah dapat? Matius 10 ayat 40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. 41. 41. Ya. Barang siapa menyambut si orang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Barang siapa menyambut si orang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Jadi kalau kita kumpul dengan orang yang diberikan kepada Tuhan karunia nabi, kita juga akan dipakai. Kalau kita dikumpul dengan orang benar, kita juga akan mendapatkan upah orang benar. Ini firman Tuhan yang tidak bisa lari. Ini firman Tuhan yang harus kita percayakan. Karena firman itu tidak pernah itu gagal. Apa yang dituliskan, kumpul babi jadi babi, kumpul nabi jadi nabi, kumpul orang fasik kita jadi fasik, kumpul orang jahat kita jadi jahat, kumpul orang benar kita jadi benar. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini, kenapa orang ini dia menikam? Ya, karena hatinya ini sudah tidak punya kasih yang ada di dalam hidupnya keduniawian. Maka saya bilang hati-hati anak-anakku yang sudah mundur daripada Tuhan. Hati-hati. Tuhan katakan, aku akan mempermalukan engkau. Kalau kita ditangkap, dimasukkan di dalam tahanan, disuruh pakai pakaian merah, diborgol, bukan dipermalukan. Kan dipermalukan juga kan. Kan dipermalukan juga. Karena apa? Karena perbuatan kita. Berapa banyak orang
Yang dulu cinta Tuhan mula-mula dengan begitu luar biasa. Tapi karena keduniawian dia mulai tinggalkan Tuhan. Dan kami percaya apa yang Tuhan katakan di dalam Yeremia 17 ayat 13. Dia pasti diizinkan dipermalukan. Pasti. Tidak hari ini, hari besok. Tidak hari besok, hari lusa. Pasti. Beberapa hari yang lalu. Ada satu anak muda. Dia telepon kepada saya. Kurang lebih anak ini umur 40 tahun. Dia katakan, Pak, bagaimana ini Pak? Saya ini dipermalukan. Anak ini memang sombong sekali. Sombongnya ampun-ampun. Dan dia sombong. Dia punya titel tinggi, master, dan kuliahnya di luar. Datang sombong sekali. Dan pada waktu itu dia mulai bekerja. Dan dia bekerja beberapa saat dia jatuh. Maksudnya ekonominya jatuh, habis. Mau makan saja tidak ada uang. Untuk makan, untuk beli. Dan satu saat pagi-pagi, kedengaran orang ini telepon saya. Dan telepon dia katakan, aduh Pak, dia bilang, saya ini betul-betul sekarang saya miskin. Tapi saya tidak terima baik. Kenapa? Ada satu orang datang kepada saya. Dia datang kepada saya, dia bilang saya sekarang mau pulang. Ini uang saya sisa yang di kantong saya kasih sama kamu. 2 juta. Dia bilang kenapa kok dia begitu hina kepada saya. Dia kasih sama saya uang 2 juta. Saya mau tolak itu uang 2 juta. Saya sendiri tidak punya uang. Saya mau makan hari itu saya tidak mau. Waktu dia taruh di situ, dia simpan saja di atas meja dan dia telepon kepada saya. Kok dia hina sama saya? Kurang ajar orang ini. Nanti kalau saya kembali sukses, saya akan gantikan sama dia 20 kali lipat. Berarti 2 juta kali 20 kali lipat. Dia harus ganti 40 juta. Dia hina sama saya. Saya mau tolak ini uang, tidak bisa. Kenapa? Saya sangat butuh. Saya mau ambil, gemetar tangan saya. Ini adalah satu penghinaan. Saya katakan sama dia, kamu terima itu uang. Kamu tahu saat ini kamu diproses. Dulu kan kamu orangnya kan sombong. Diomongi kan tidak bisa. Sekarang Tuhan izinkan kepada engkau. Habis semua hartamu. Harta yang habis itu puluhan miliar. Bukan habis hartanya 100 juta. Atau 500 juta, puluhan miliar habis tenggelam semua dan sampai sekarang mau beli rokok saja tidak ada. Saya bilang, inilah Tuhan izinkan engkau dipermalu. Karena apa? Kau sombong. Dan apa yang dia katakan? Kok sombong sekali orang ini? Tidak ada apa-apanya dengan saya, dia bilang. Ya saya bilang jangan cerita dulu. Dulu sudah yang berlalu. Sekarang Tuhan izinkan. Bersyukur saya bilang. Nah disitulah saya mulai menginjili dia. Saya berikan kekuatan. Pasti akan terjadi. Karena Tuhan tidak kepingin bahwa orang ini binasa. Tuhan kepingin orang ini diselamatkan. Karena Tuhan katakan di dalam Amsal 8 ayat 13. Tuhan itu benci dengan orang yang sombong. Pagi hari ini. Tuhan minta kepada kita. Marilah. Kita jadi anak-anak Tuhan. Berusaha ada di dalam jalan yang benar. Karena Tuhan katakan, kumpul orang benar, jadi orang benar. Kumpul dengan orang narkoba, pasti akan jadi narkoba. Kumpul dengan orang jahat, pasti jadi orang jahat. Kumpullah yang benar. Kita punya diberikan akal, diberikan hikmat. Siapa yang benar, itulah kita masuk di situ. Tapi ada berapa banyak hari-hari ini orang sudah tidak mau kumpul dengan orang benar. Dia lari dari kumpulannya itu. Gereja ini pakai CCTV semua. Kalau hari Sabtu saya ada di kantor senantiasa saya renungkan firman. Tetapi CCTV ini jalan semua. Dan saya melihat dulu-dulu itu orang kalau datang ke gereja mereka datang.
Mereka masuk di dalam gereja, mereka lihat anak-anak sedang latihan. Mereka senang, mereka duduk jagongan di pos, kumpul semua. Tapi sekarang udah tidak mau. Kalau mereka jemput anaknya, mereka sudah tidak mau masuk. Mereka tunggu di persimpangan sana. Jadi anaknya yang dijemput itu harus keluar dari gereja, jalan kaki, pergi ke persimpangan sana, baru naik sepeda motor. Karena apa? Dia tahu kalau masuk di sini, kumpul ini tidak bisa. Kalau dulu masih bisa kumpul, sekarang sudah tidak bisa kumpul lagi. Karena apa? Gelap dengan terang itu tidak bisa jadi satu. Maka itu dia harus tunggu di persimpangan, jadi anaknya harus pergi. Oleh kasih anugerah Tuhan, CCTV di sini bisa zoom langsung ke sana. Saya sampai di sana ya sembunyinya ya. Karena apa? Dia tahu. Mungkin kalau ada di sini mendapatkan nasihat, mendapat teguran, malas aku. Padahal dapat nasihat, dapat teguran untuk demi kebaikan. Karena sudah tidak bisa lagi. Maka itu saya senantiasa mengingatkan kepada jemaat, jangan sekali-kali berikan kesempatan sekali saja kita tinggalkan Tuhan. Sekali kita tinggalkan Tuhan ada 2 kali. 2 kali kita tinggalkan Tuhan ada 3 kali. Jadi jangan sekali-kali kita tinggalkan Tuhan. Karena iblis itu mengaum-ngaum terus mencari siapa yang bisa ditelan. Siapa yang bisa ditelan. Ada orang yang rohaninya tidak bagus, dia lihat itu, dia tangkap, bawa pergi. Dia tangkap, bawa pergi. Mungkin badannya masih ada di gereja. Mungkin dia ikut juga berkorban. Tapi Tuhan bilang, tidak. Aku tidak butuh itu pengorbanan-pengorbanan kamu. Aku butuh itu pertobatan. Yesaya 1 ayat 10. Aku tidak butuh itu pengorbanan-pengorbanan. Yang aku butuh itu pertobatan. Karena kalau kita sudah bertobat, kita bisa menjadi benar. Itu yang Tuhan mau. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mazmur 1 ayat 1. Dikatakan di sini. Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Maka itu kita jadi anak-anak Tuhan. Punya masalah, punya persoalan. Jangan kita datang kepada orang-orang fasik untuk minta nasihat kepada mereka. Sekali lagi, kita jadi anak-anak Tuhan, jemaat surya kebenaran. Tentu sekarang semua punya pergumulan, semua punya masalah. Bagaimana cara memecahkan persoalan ini? Kita jangan datang kepada yang salah, kita datang kepada yang benar. Kita melihat di dalam 1 Korintus 6 ayat pertama. 1 Korintus 6 ayat pertama, Rasul Paulus bersurat juga kepada jemaat Tuhan. Agar supaya mereka di sini dikatakan, apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus. Jadi di sini kita melihat kalau kita punya perselisihan, kita punya masalah, marilah kita datang kepada orang-orang benar. Minta kepada orang benar. Agar supaya dia bisa mengarahkan kepada kita. Dia bisa berdoa. Jangan cari dengan orang-orang fasik. Tuhan tidak mau. Agar supaya orang-orang tidak benar dan bukan pada orang-orang yang kudus. Orang-orang yang bukan kudus itu orang-orang fasik, orang-orang berdosa. Maka itu Tuhan ajarkan kepada kita di dalam Yakobus 5. Yakobus 5 ayat 13-14. Kalau kita sakit, kita datang cari siapa? Penatua. Untuk apa? Supaya berdoa. Coba kita melihat Yakobus 5 ayatnya yang ke-14. Yakobus 5 ayat ke-13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Lanjut ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil siapa? Para penatua jemaat. Kalau kita sakit, kita datang cari apa? Para penatua jemaat. Dokter dulu sih oke.
Tapi yang Tuhan minta kepada kita, para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi kalau kita ada apa-apa, kita datang kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan di mana? Di dalam gereja. Maka si orang gembala dia harus betul-betul memperhatikan domba-dombanya. Domba-dombanya juga harus tahu suara gembala. Berdoa kepada Tuhan. Minggu yang lalu dan kemarin sudah pulang, mereka dalam keadaan sakit. Tolong Pak, bantu doa Pak. Tolong Pak, kami butuh doanya. Kami butuh doanya. Saya berpikir, kalau kami tidak benar, kami berdoa, ya sudah, diliwati saja sama Tuhan. Wong doamu macam begini, kelakuanmu seperti ini. Maka itu Tuhan bilang, harus selesaikan dulu satu sama lain, baru kamu bisa berdoa. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong. Dan dia katakan, suntik obat ini 300 juta, sudahlah. Saya bilang, saya tahu engkau punya uang. Tapi untuk apa menjadi uang itu dibuang seperti balang pelahap? Kita berdoa sama Tuhan. Ya sekarang dokter sudah kasih dengan obat infus 12,5 juta, saya infus. Ya sudahlah, punya uang infus-infus saja. Tetapi kalau bisa kita berdoa sama Tuhan. Dan kita melihat berdoa kepada Tuhan. Karena kekusutan mereka, kesungguhan mereka. 1 hari, 2 hari mereka pulang. Istri saya ngomong cepat ya. Berdoa kepada Tuhan. Kalau kita punya masalah, jangan kita lari kepada orang lain. Kita punya persoalan, jangan kita lari kepada orang lain. Kita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Hari-hari ini kan hari-hari yang penuh dengan kesusahan. Betul kan? Ya. Kesusahan kita mau minta tolong kepada siapa? Minta tolong kepada Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Seperti yang mana kita melihat sebentar ini. Tukang sudah datang, Andre. Sip, oke. Sudah kerja. Ya. Tapi dia omong sama saya. Gimana ini? Saya bilang, Tuhan gimana? Saya hanya bangun pagi-pagi, saya berdoa. Saya hanya berdoa. Tuhan, sebentar hari Minggu ini, tukang habis selesai kerja, kita harus siapkan dana ini. Tuhan, masih ada sisa yang kita belum bayar daripada ini mesin. Servis-servisnya, segala semua. Tuhan, kita berdoa. Berdoa sama Tuhan. Tuhan berdoa. Tuhan kasih ingat. Bangun pagi. Sebentar kasih tahu kepada anak kaum muda. Mereka jual itu makanan. 1 bungkus itu untung 500 rupiah. Itu jeripayanya tidak sia-sia. Dia jual. Dia untung 500. Dia kumpul. Habis dapat untung itu. Untuk apa? Bayar tukang. Karena apa? Ini adalah rumah Tuhan. Tadi saya tanya kepada Catherine yang bagian pegang itu. Tin, uang jualan keuntungan dari anak kaum muda itu ada berapa? Dia bilang sudah tahu. Yang 500 belum saya hitung. Jadi kebayangkan ya. Noni-noni cantik-cantik ini hitung uang 500 ini. Belum tak hitung masih sak kepok. Belum saya hitung, kira-kira berapa? Ya ono lah 150.000, 200.000. Ya sudah, tidak apa-apa. Hari Kamis kita kumpul dapat 200.000. Hari ini kita kumpul dapat 200.000 dari anak kaum muda. Ya lumayan 400.000. 200.000 kita dapat kemarin waktu hujan besar Tuhan dorang kerja, dorang makan bakso. Tuhan taruh di dalam hati saya. Belikan bakso kasih mereka makan. Ya dari uang itu 5 orang mereka makan bakso bayar 50.000. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biar pagi hari ini kita jadi anak-anak Tuhan, mau dirubah sama Tuhan. Jangan kita mau kumpul dengan orang-orang yang tidak benar. Sebab sekali kita kumpul dengan orang-orang yang tidak benar, kita melihat hidup kita ini ambiar. Jadilah kumpulan-kumpulan ini. Saya kalau pergi ke luar kota, saya berdoa, Tuhan tolong.
Dalam perjalanan ini kau tolong sertai yang membawakan kendaraan. Kau satukan roh kami juga Tuhan. Agar supaya dalam perjalanan kami satu sama lain saling memberikan kekuatan. Ya, satukan roh kami, satukan pikiran kami. Karena kalau rohnya tidak cocok, pikiran sudah tidak cocok, jalan itu malas. Tidak enak. Tapi kalau roh kita sama, rasanya 3-4 jam itu tidak rasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua kita melihat, yang tidak berdiri, Mazmur 1 ayat 1 bagian B, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ada berapa banyak di luar itu orang-orang yang berdosa, hidup kedagingan mereka. Kita jangan berdiri di dalam hidup mereka, jangan kita kumpulkan mereka. Nanti orang-orang berdosa menjangkitkan kita, meragikan kita. Yang ketiga, kita melihat yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita tahu itu pencemooh, mulutnya menggosip kiri, menggosip kanan, menggosip kiri. Kita tidak boleh kumpul dengan itu. Kalau kita kumpul orang-orang pencemooh yang menggosip kiri, menggosip kanan, menjelekkan satu sama lain, mengadu kiri kanan, kita akan jadi. Tuhan minta kita jangan kita kumpul orang-orang seperti ini. Maka itu jemaat Tuhan, kalau kita melihat anak-anak muda, ada di antara teman-teman kita yang tukang gosip. Kalau bisa kita ngomong kepada dia, itu dosa. Karena firman Tuhan sudah ngomong Mazmur 1, ayat 1 bagian C, kita jadi orang jangan tukang cemooh, tukang menggosipkan orang lain. Jangan, itu berdosa. Ini loh ayat. Ini loh ayat. Kita harus berbicara. Oleh kemurahan Tuhan, Tuhan jamah mereka. Itu karakter, itu sifat. Sejak dari sononya waktu lahir, memang dia sudah diberikan seperti itu. Orang pencemooh mati tidak ada tempat di kerajaan surga. Maka itu Tuhan Yesus datang. Dia terima Tuhan Yesus. Dia berubah menjadi orang yang benar, bukan menjadi orang yang pencemooh. Tugasnya kita jadikan dia orang yang benar. Kalau dia jadi pencemooh, kita khotbahkan dia, kita nasihati ke dia. Ini firman. Saya percaya pasti sekali kelak bisa berubah. Pasti. Karena Tuhan mengatakan firman yang disampaikan tidak akan kembali begitu saja. Tidak akan kembali begitu saja. Tapi firman itu akan masuk di dalam kehidupan kita, pikiran kita, bahkan hati kita. Yang ketiga, Yang kedua dia katakan di sini, tetapi yang kesukaan ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi yang Tuhan minta kepada kita, kalau kita tidak kumpul dengan orang-orang fasik, kita tidak berkumpul dengan orang berdosa, dan tidak kumpul dengan pencemooh. Tetapi yang Tuhan katakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jemaat Tuhan, bagaimana? Apakah setiap hari Bapak Ibu renungkan firman Tuhan ini? Baca dan renungkan. Pak, apa gunanya Pak? Bapak baca dan renungkan, apa gunanya? Ini berarti sekali. Kalau kita sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu, dan di situ kita melihat waktu kita ketemu masalah itu firman sudah masuk. Kita sudah ketemu masalah itu firman sudah masuk. Maka itu Tuhan mintakan kepada kita. Kita marilah suka merenungkan Taurat Tuhan. Setiap pagi kita merenungkan. Maka itu di dalam gereja, setiap pagi kita merenungkan firman Tuhan. Setiap pagi kita merenungkan firman Tuhan. Enak ini hidup. Saya senantiasa share kepada Bapak Ibu, saya bikin video. Ternyata terserah Bapak Ibu mau melihat apa tidak. Tetapi setiap hari kita merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu mengikiskan kita. Kehidupan kita yang lama itu dikikiskan semua. Ibaratkan saya bilang itu hati kita itu kotor seperti babatnya sapi. Saya senantiasa dulu suka makan soto sapi. Dibuat dengan babat.
Babat itu kalau mau makan itu harus dibersihkan. Tidak mungkin babat itu kotor-kotor bisa langsung dijadikan gulai sapi. Kan tidak mungkin. Harus dibersihkan dulu. Bagaimana cara dibersihkan? Dikerok, dibersihkan dulu. Sudah dikerok dengan firman Tuhan dan babat itu sudah bersih dan bisa dimakan. Tidak mungkin firman itu babat yang masih kotor langsung dicemplung masuk saja di situ. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka itu harus dibersihkan juga. Jadi Tuhan minta setiap pagi itu kita merenungkan Taurat. Kalau sudah merenungkan Taurat Tuhan itu, kita mendapatkan kekuatan dan kita tahu. Saya senantiasa pegang tentang Yusuf. Yusuf itu yang senantiasa memberikan kekuatan kepada saya. Pada waktu dulu saya dipanggil Tuhan melayani. Sebelumnya saya jatuh miskin betul-betul. Pada waktu saya jatuh miskin, di situ sekelilingi saya semua menghina saya. Di sekelilingi saya menjauhi saya segala semua. Tapi saya tahu Yusuf ini juga seperti itu. Sebelum Tuhan angkat kepada Yusuf sama saudara-saudaranya dibuang dulu di sumur. Sama saudara-saudaranya dijual dulu. Sama saudara-saudaranya dimasukkan dia dulu di dalam penjara. Tapi Yusuf itu dirubah. Melalui apa? Melalui firman. Saya teringat pada waktu saya diizinkan macam begitu, ini Yusuf yang sedang dirubah. Jadi kita tidak dendam, kita tidak sakit hati. Tapi kalau kita tidak mengerti firman bagaimana? Barusan ada seorang ibu, dia sampaikan firman Tuhan dalam doa pagi. Dia mengatakan begini, saya pada satu saat saya share kepada keluarga-keluarga. Rek, siapa yang mau beli makanan saya? Ini makanan ada lumpia enak, ini ada ini, siapa yang mau beli? Di dalam grup keluarga itu tidak ada satupun yang menjawab. Dari pagi saya tunggu mungkin ada yang order, tidak ada satupun yang menjawab. Tapi pada malam hari, ada satu keluarga share di dalam grup itu. Inilah sawah saya, inilah rumah saya dan lain-lain. Semua keluarkan kata, waduh hebat, ya bos hebat, hebat, hebat. Dia bilang sakit hati saya. Hati saya ini sakit, dia bilang. Saya bilang kenapa kamu harus sakit, saya bilang. Ini Tuhan proseskan kepada kamu. Maka itu Tuhan bilang, jangan engkau mengandalkan manusia, jangan engkau mengandalkan Tuhan. Jangan engkau mengandalkan kekuatannya. Andalkan Tuhan. Kalau kamu mau jual, sudahlah, serahkan saja sama Tuhan. Tuhan ini, saya percaya Tuhan pasti tolong. Barusan saya pergi di rumah Bapak Setio Putra mau lihat besi untuk bikin ini. Saya masuk ke sana, saya melihat di dapur ibu kekasih kita sedang kerja. Itu babat begitu banyak, itu makanan begitu banyak, dia seorang diri. Pak, mohon maaf Pak ya, kami tidak bisa melayani Bapak minum ambil-ambil sendiri Pak. Dia kerja sendiri semua. Saya lihat, makanan begitu banyak, ini begitu banyak. Loh Bu, mau dikemanakan, mau dikirim kepada saya? Tidak Bapak, dia bilang, kenapa? Ini ada order. Ya, ini ada order. Mereka berusaha. Dan Tuhan order kepada mereka. Tuhan orderkan kepada mereka. Begitu banyak semua itu penuh dengan makanan. Dia seorang diri, saya membayangkan bagaimana dia tangani ini. Bagaimana dia harus tangani. Tapi saya percaya. Kita harapkan Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Jangan kita harapkan manusia. Tapi karena kita tahu firman Tuhan. Bahwa ini diizinkan diproses seperti ini. Kita tahu kita ini seperti Yusuf. Jangan kita menggerutu. Jangan kita bersungut-sungut. Jalankan saja. Maka itu kita harus tahu firman Tuhan. Belajar, merenungkan. Saya setiap pagi. Saya mesti kirim ke grup. Ada firman Tuhan. Setiap pagi saya harus kirim grup untuk suara gembala. Saya harus kirim juga tentang renungan yang ada suara itu. Saya tidak kirim itu gelisah. Saya gelisah.
Saya harus kirim. Kadang renungan firman jam 4 itu ada, langsung saya kirim. Karena itu firman memberikan kekuatan kepada kita. Suara gembala, kalau saya belum kirim, saya gelisah. Tapi sudah ada, saya langsung cepat saya kirim. Saya kirimkan kasih, renungan-renungan. Karena apa? Ada yang menunggu. Kalau saya sudah terlambat saya kirim, mereka akan susah. Ada beberapa orang, kalau saya sudah kirim, langsung mereka terima kasih. Beberapa saat pada waktu saya pulang ke daerah, di situ HP saya itu ada rodo error, karena ketiknya tulis, tekannya salah, saya tidak bisa main WA. Dan pada waktu itu, yang menunggu kepada saya untuk firman Tuhan itu, dia tunggu berapa hari, tidak dapat. Mereka telepon, mohon maaf Pak, Bapak sakit ya, dia bilang. Oh tidak, kenapa? Loh mana firman Tuhannya? Loh kamu dengar, kamu baca? Iya Pak, kami baca Pak. Itu jadi berkat untuk kami Pak. Dan keluarga kami Pak, yang ada di luar negeri pada menunggu semua Pak. Mereka kejar sama saya, mana. Karena itu memberikan kekuatan. Ya, saya tidak tahu kepada Bapak Ibu. Waktu saya kirim Bapak Ibu membaca atau dilewati saja, saya tidak tahu. Tetapi saya percaya saya akan terus saya sampaikan. Karena di dalam Matius 28 ayatnya 20, tolong. Matius 28 ayat 20 dikatakan di sini, tolong agak cepat. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita baca di dalam ayatnya yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dikatakan di sini, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dengan apa? Dengan firman. Kita sampaikan dengan firman. Dan saya percaya, kalau kita mau melakukan itu, orang bisa menerima dan dia bisa bertobat. Tuhan senang. Di dalam ayat 20 dia katakan di sini, ayat 20, kalau kita lakukan itu, kita melihat ini, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayo sampaikan. Ya. Kalau kita suka membaca, merenungkan, kita sampaikan. Dan firman itu bisa menjadi berkat bagi kita. Dan Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Saya merasakan kalau bagaimana hidup kita ini bisa kita pakai. Tuhan akan menyertai kita. Setiap hari kakak saya yang paling besar, dia pasti video call sama saya. Dia bilang, saya pikir-pikir hidupmu, dia bilang. Engkau sebagai seorang hamba Tuhan, begitu luar biasa. Ya. Karena apa? Saya lihat penyertaan Tuhan itu. Karena apa? Karena kita senantiasa terus kasih kabar-kabar baik. Kita juga senantiasa merenungkan Taurat ini. Dan kalau kita sudah mengerti semua firman Tuhan ini, pada waktu kita ketemu masalah, kita kuat, kita diberikan kekuatan. Maka itu pada waktu doa pagi, seorang ibu itu dia menyampaikan. Saya bilang, Bu, itu berkat untuk ibu. Ya, itu berkat. Boleh manusia mereka bilang, wah hebat, kita tidak apa-apa. Itu adalah satu proses untuk kita. Itu adalah satu proses untuk kita. Tapi kalau kita mengerti, kalau kita tidak mengerti, bagaimana? Markus 12 ayatnya ke-24. Markus 12 ayatnya yang ke-24, apa yang dikatakan Tuhan? Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat, justru kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ya. Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, waktu ketemu masalah di dalam kehidupan kita, kita ngawur sudah. Tuhan bilang kamu sesat, karena tidak mengerti isi Alkitab. Bagaimana mau mengerti isi Alkitab, mau baca aja tidak pernah. Kenapa dari gereja ini saya tegaskan bukan memakai HP, ya, tetapi memakai firman. Ini firman yang memberikan kekuatan. Ini firman yang memberikan kekuatan. Saya teringat di dalam Mazmur 37.
ayatnya yang keempat. Tolong. Mazmur 37 ayatnya yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saya teringat pada waktu saya melayani yang kedua suami istri ini yang sedang COVID. Mereka sudah putus asa. Pak, dia bilang, tolong Pak, saya masih melihat lawan saya dulu. Orang ini kalau saya doa Tuhan jawab apa tidak, tolong jangan dimatikan. Orang ini kalau umpama saya doakan Tuhan dengar apa tidak. Tapi saya tahu orang ini dia seperti Hizkia. Saya tahu orang ini istrinya seperti Dorcas. Saya doa. Dan saya bilang kepada dia pada waktu dia mau makan perjamuan kudus. Roh Kudus kasih sama saya firman ini. Tuhan katakan, dan bergembiralah karena Tuhan. Kamu harus bergembira karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sekarang yang diinginkan hatimu itu apa? Kepingin sembuh Pak. Kepingin sembuh Pak. Tidak enak di rumah sakit. Meskipun di rumah sakit semua VIP, semua dilayani dengan bagus. Tapi tidak enak, lebih baik di rumah Pak. Tidak enak Pak di rumah sakit ini selangnya masuk semua Pak. Sengsara Pak. Tidak enak. Kepingin pulang Pak, kepingin pulang. Engkau kepingin pulang. Berdoa sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Tuhan saya berdoa tolong mau minta pulang. Tuhan bilang Tuhan lihat. Wah ini anak ini luar biasa. Tuhan sembuhkan dia. Saya bilang belalang pelahap 300 juta hilang. Belalang pelahap 500 juta hilang. Tuhan berikan. Dan saat itu saya dikirimkan pada waktu dia pulang. Dia hanya kirimkan satu bingkisan. Satu bingkisan. Karena apa? Karena kemurahan Tuhan. Saya hanya dikirimkan di video satu bingkisan. Karena orang ini suka menolong orang. Suka. Maka itu tadi pagi saya bicara kepada seorang ibu. Kamu ya saya bilang jangan sampai uang Tuhan itu kamu tilep. Kamu tilep uangnya Tuhan paling 10.000. Kamu tilep paling 20.000. Kamu tilep 30.000. Tuhan mau memberkati kamu yang banyak tidak bisa. Karena Tuhan bilang oco uang saya tidak pernah dipulangkan. Ditilep uangnya. Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Ya jangan iya saya bilang. Karena kita mendidik ini bukan karena uang. Kita mendidik supaya kita jadi pelaku-pelakunya firman. Saya percaya kalau kita menjadi pelaku-pelakunya firman. Tuhan bisa dengan cara apapun untuk datang kirim memberkati kepada kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kesusahan-kesusahan kita. Nah mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dikatakan di sini ayat kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Siang dan malam kita membaca, merenungkan baik-baik. Kesukaannya suka baca firman. Ada berapa banyak orang kesukaannya main HP. Sehingga HP merusakkan dia. Maka itu Tuhan bilang, jangan kau kumpul dengan yang salah. Kumpul yang salah merusakkan engkau. Berapa banyak orang yang kumpul dengan HP merusak. Saya teringat dulu beberapa orang. Mereka itu punya sopan santun. Mereka punya dengar-dengaran luar biasa. Tapi semenjak dia main HP, dia udah tidak mau pusing lagi. Emang gue pikirin sama lu. Dan lain-lain. Dia sudah tidak mau taat, tidak mau dengar-dengar. Karena apa? HP yang merusakkan dia. HP bisa menjadi berkat, HP juga bisa menjadi laknat. HP juga bisa menjadi kutuk. Tinggal terpengaruh. Kita pakai HP itu untuk apa? Nah kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga, kalau kita suka merenungkan kesukaannya, merenungkan firman Tuhan, merenungkan terus, ketiga dikatakan di sini tolong dikeluarkan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuat berhasil.
Kalau kita suka merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, kita suka membaca dan kita lakukan dalam hidup ini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Damai kan? Pohon itu kalau ditanam di pinggir aliran air, akar-akarnya itu terus ada sumber air kehidupan. Menyinggapi di dalam akar-akarnya. Kan enak, segar. Enak sekarang ya musim hujan ya. Musim hujan ini sekarang segar. Ya, tidur malam enak. Coba kalau musim panas. Dan pohon-pohon kita melihat semua yang sedang ditanam itu. Kalau musim hujan itu pohon-pohon itu tumbuh bagus. Buahnya bagus. Daunnya keluar hijau semua. Coba kalau musim panas. Daunnya kering-kering. Merah-merah. Meskipun kita siram. Tapi lain dengan hujan yang turun itu. Dari Tuhan. Hujan yang turun dari Tuhan, dia mengeluarkan buah yang bagus. Hati penuh dengan damai. Tuhan katakan, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dunia tidak bisa memberikan kepada engkau, tetapi Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Kalau pohon menceritakan kehidupan kita tumbuh di pinggir aliran air, kita melihat pohon itu mengeluarkan buah manis, buahnya manis. Kelapa ini panen terus. Panen terus sampai ibu ini ngomong, Pak, sekarang kelapa ini kok panen sekali ya. Banyak kelapa ya, turun terus. Pak, kok saya tidak dapat kelapa? Ada juga dibagi, kasih kelapa, dapat panen. Sekali turun 30, 40, ini hari turun 30, 40. Karena apa? Karena hujan ini turun. Tuhan kirim sumber air hidup turun. Sehingga pohon itu mengeluarkan buah manis. Tadi malam, siang, sore mau tidur, istri saya ambil air kelapa. Dia pasti minum air kelapa. Istri yang baik, dia dapat kok kelapa kopior. Dia dapat kelapa kopior, dia taruh semua, dia taruh di kulkas. Dia bilang itu ada kelapa kopior di kulkas, minum loh kamu. Ya, enak, manis. Karena apa? Ada sumber air. Kalau kita punya kehidupan juga ada sumber air kehidupan, kita tenang. Kita punya masalah. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Kesudahan semuanya sudah dekat. Kita harus punya penguasaan diri. Yang Tuhan minta kepada kita supaya apa? Kita bisa tenang. Kita bisa tenang. Ketemu masalah bisa tenang. Maka itu pagi hari ini Bapak Ibu, kita semua punya masalah. Bagaimana waktu kita ketemu masalah? Bisa tenang apa tidak? Atau gelisah? Ya apa iki? Besok aku lagi butuh duit di samono akeh. Ya apa malam tidak bisa tidur, mutar kiri, mutar kanan. Ya apa ini? Minggu depan saya harus membayar ini sekian banyak. Mutar kiri, mutar kanan. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita tenang. Meskipun butuh hari ini, tenang. Kadang kita tanggal 20 kita bayar listrik, Bapak Ibu. Bayar listrik itu kadang 5,5 juta, kadang 6 juta. Pagi-pagi itu udah ada uang. Tanggal 20 pagi itu tidak ada uang untuk membayar listrik. Tapi kok tenang? Biasa saja. Rasanya tidak ada apa-apa. Ya sudah dijalani ini hidup. Ini hati ini tidak bisa dibohongi. Tenang saja. Karena Tuhan bilang Matius 11 ayat 28, marilah hai anakku yang letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan engkau kelegaan. Lega ini hati, meskipun tidak pegang uang. Justru karena kita tenang, Tuhan senang kepada kita. Kita benar, Tuhan senang. Tuhan kirimkan. Melalui siapa? Burung-burung gagak, jemaat-jemaat Tuhan kirimkan. Mungkin jemaat pada waktu itu memberikan dalam kekurangan, tapi mereka lakukan. Kirim, cukup. Kadang jam 2, jam 12, sudah selesai. Bulan lalu tanggal 20, jam berapa? Jam 8 sudah selesai. Uang sudah tercukup semua. Coba kita bayangkan. Dari mana uang segitu banyak? Coba kalau kita tidak tenang, bukan kita lari kayak orang gila, tabrak sini, tabrak sana, tabrak sini. Tapi karena kita tenang, kita berdoa sama Tuhan.
Tuhan, ini pekerjaanmu Tuhan. Ini pekerjaanmu Tuhan. Tidak mungkin kau matikan listrik. Tidak mungkin. Coba kalau tidak bisa bayar, bagaimana jemaat ini? Bukan raba-raba semua. Ya kan? Tapi tenang. Tuhan bisa pakai. Ya, kita bisa dijadikan bendahara. Saya percaya. Yang Tuhan minta kepada kita itu kalau kita lakukan semua, suka merenungkan Taurat, Tuhan kita itu tenang. Tidak gelisah. Maka itu marilah kita belajar, bertumbuhlah kerohanian kita supaya kita bisa tenang. Selanjutnya kita melihat ayatnya yang keempat. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup tiup angin. Kalau orang-orang fasik, orang-orang dunia, mereka itu seperti apa? Seperti sekam yang ditiup angin. Ya, kita tahu sekam itu padi. Ya, habis ditumbuk, gabahnya kita ambil, berasnya kita ambil, kulitnya itu sekam, itu ditiup, dibuang. Ya, itu ada biasanya kalau penggilingan padi itu pakai blower. Blower yang tiup itu sekam-sekam buang. Sekam itu dijadikan apa? Dibakar. Itu orang-orang fasik. Kita ini gabah-gabahnya. Ya. Maka itu jadi orang fasik. Kalau ketemu masalah itu, waduh, mereka betul-betul kayak sekam yang ditiup angin. Dan dikatakan limbung hidupnya. Dan juga di dalam ayatnya kelima, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam pengkumpulan orang-orang benar. Orang-orang fasik tidak akan tahan di dalam penghakiman. Jadi orang-orang fasik itu kalau menghadapi masalah, coba kita belajar. Di dalam kehidupan kita masing-masing. Besok punya masalah. Atau hari ini punya masalah. Mungkin kalau punya masalah orang fasik dia tidak pasti dia tidak datang ke gereja. Karena dia berusaha. Saya harus bagaimana caranya. Tetapi kita melihat orang fasik. Kalau dia punya masalah gimana? Yang ada di dalam hidupnya sungut saja terus. Bersungut saja terus. Hati itu tidak ada damai. Gelisah, bingung, pusing, stres. Padahal Tuhan katakan hendaklah kamu jangan khawatir akan makan, minum, pakai. Tuhan sudah ngomong masa burung di udara saja aku berikan, masa kamu aku tidak berikan. Kamu melihat bajunya Salomo yang begitu, baju dari Salomo yang tidak bekerja, aku berikan dia itu yang dia tanam itu, kembang-kembang, bunga-bunga yang begitu bagus. Masa kamu saya tidak kasih? Tapi karena kita tidak percaya, karena Tuhan kita tidak taruh di dalam hidup ini. Sehingga apa? Kita tidak tahan dalam menghadapi tantangan-tantangan. Mungkin kita melihat kalau sedang kita berbicara. Ada orang berbicara tidak tahan, ngamuk dia. Tapi kalau orang yang benar, dia bilang lebih baik kita mendengar daripada kita berbicara banyak. Tuhan minta kepada kita supaya kita merenungkan Taurat Tuhan. Kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan berikan kepada kita hati yang tenang. Semua sudah dekat. Kita harus punya penguasaan diri. Jangan kita seperti orang fasik. Mereka tidak tahan dalam penghakiman. Mereka tidak tahan. Bagaimana bisa tahan dalam penghakiman? Di dalam hidup mereka tidak ada Tuhan. Bagaimana mereka bisa kuat kalau Roh Kudus tidak ada di dalam hidup mereka? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan juga di dalam bagian B, ayat 5 bagian B. Begitu pula orang-orang berdosa dalam perkumpulan orang-orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sebab Tuhan mengenal jalan-jalannya orang benar. Dia tahu jalan-jalan orang benar. Marilah kita jadi anak-anak Tuhan. Ya, jadilah orang benar. Kita bisa benar kalau dibenarkan dengan firman Tuhan. Tuhan tahu. Tetapi kalau kita jalan yang salah, jalan orang fasik, Tuhan tahu. Baik kalau kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya Tuhan, tolong saya Tuhan. Tuhan tahu. Ini yang berdoa ini orang benar. Dia perintahkan malaikat surga, malaikat tolong dia itu, dia orang benar. Kasihkan apa yang dia minta. Tapi kalau orang fasik, mungkin dia dapat
Karena dia punya cara. Tuhan tidak mungkin mendengar doa daripada orang fasik. Tuhan bilang doamu hanya sebatas plafon. Tapi kenapa orang fasik ini dia bisa mendapatkannya? Senantiasa saya ngomong, berkat itu datang dari dua. Dari Tuhan dan dari setan. Kalau setan yang memberkati, dia diberkati, dia sombong. Dia sudah tidak mau datang sama Tuhan. Karena tipu muslihat setan. Tapi kalau dari Tuhan, itu pasti terus dia kepingin cari Tuhan. Karena dia tahu itu berkat dari Tuhan. Tapi kalau dia dapat berkat itu dari setan dengan kekuatan dia sendiri, dia sudah tidak mau lagi. Ngapain dia bilang ke gereja? Oh saya begini saja saya diberkati. Itu berbicara tentang kesombongan. Tapi Raja Daud dia bilang, aku senang orang berkata, marilah kita ke rumah Tuhan. Kita datang mencari Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya minta pemusik, pelayan-pelayan Tuhan. Ayo kita siap, ya supaya mari. Jangan kita jadi orang-orang yang hidup tidak takut akan Tuhan. Saya tadi waktu duduk di sini, Roh Kudus hanya ingatkan saya, kamu lihat, kalau orang itu yang berkatnya datang daripada Tuhan, dia pasti datang mencari Tuhan terus. Dia tidak datang sama Tuhan itu, dia rasanya hatinya bagaimana. Tapi kalau seumpama orang itu yang diberkati yang bukan dari Tuhan, dari kuasa-kuasa kegelapan, semak di berhala-berhala di mana-mana, dia sudah tidak kepingin, untuk mau datang sama Tuhan tidak kepingin lagi. Karena apa? Dia punya berkat bukan daripada Tuhan. Dia kepingin cari dunia, cari kuasa kegelapan. Ya, maka masuklah di dalam dosa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini kita